dari beberapa tantangan hidup itu Lovely Tuhan kasih hikmat kayak berpikir setiap tantangan hidup yang orang hadapi orang harus katakan yes, saya mau dapat sesuatu yang besar abis ini. Berkat yang bertanya ada overthinking, banyak overthinkingnya pun banyak, tiap hari itu overthinking. Kalau lihat Lovely yang positive thinking pasti tidak lepas dari overthinking. Kan kalau ilustrasi orang berserah itu kan kalau kita dalam gereja kan bisa angkat tangan dua. Tapi kalau kadang-kala kalau kita khawatir ilustrasinya terang cuma angkat tangan satu. Pengeluhan terlalu banyak, Tuhan kenapa terlalu banyak bertanya. Tapi setelah dilewati dengan kekuatan dari Tuhan kasih hikmat, baru tercengang. Kalau tidak lewati proses ini mungkin tidak akan ada di titik ini, karena namanya manusia dilewati dulu baru bisa mengerti. Kalau tidak dilewati lebih banyak DP kenapa. Jadi Lovely di umur sekarang banyak melalui tantangan hidup, pergumulan hidup yang secara manusia kenapa baru di umur 19 tahun, baru di umur 18 tahun sudah hadapi ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kedewasaan untuk berpikir semua bisa dilewati. Kalau Tuhan, Lovely sampai buat mindset begini Kak Devi, kalau Tuhan kasih pergumulan atau tantangan hidup istilahnya A ini besar, pasti Lovely akan dapat berkat yang jauh lebih besar. Jadi ada bayaran ya. Jadi kalau Lovely misalnya hari ini Lovely punya tantangan hidup ini, Lovely percaya dan itu harus diimani teman-teman. Yes, harus yes. Pasti besok saya dapat berkat yang besar, besok saya dapat sesuatu dari Tuhan yang besar. Karena mau dengan apa orang mempertahankan orang dengan kekuatan pun tidak bisa loyo. Orang bilang loyo ini buku-buku, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, iman, kalau orang terima pergumulan, orang terima tantangan hidup. Lovely belajar itu di umur 18 tahun menyeberang 19 ada tantangan hidup yang Tuhan perhadapkan dengan Lovely, dan Lovely dari beberapa tantangan hidup itu Lovely Tuhan kasih hikmat kayak berpikir setiap tantangan hidup yang orang hadapi orang harus katakan yes, saya mau dapat sesuatu yang besar abis ini, berkat yang besar. Dan puji Tuhan itu tadi perkataan kita adalah doa. Jadi Kak Devi, apa yang kita perkataan jangan main-main, karena itu perkataan itu adalah doa, perkataan itu adalah doa. Jadi setiap apa yang kita perkatakan hal-hal yang positif, karena itu akan jadi kejadian terjadi, dan itu adalah doa. Dan puji Tuhan dengan iman, tentunya kalau bicara iman orang bilang terlalu rohani, tapi belajar sampai detik ini pun Lovely terus belajar, dan itu terjadi dalam kehidupannya Lovely. Jadi kalau ditanya ada overthinking, banyak overthinkingnya pun banyak, tiap hari itu overthinking. Kalau lihat Lovely yang positive thinking pasti tidak lepas dari overthinking. Tapi bagaimana kita mengatur mindsetnya kita, pola pikirnya kita. Kalau misalnya hari ini namanya orang anak muda Kak Devi, apalagi ada di pertengahan umur 19, belasan 20 ini, peralihan pasti ada DP goncangan, apalagi ada keraguan. Yang paling besar sama anak-anak muda itu keraguan. Tuhan, ini semua 20 tahun Tuhan, saya mau bagaimana? Kita sekolah bagaimana Tuhan? Pokoknya lebih banyak tanda tanya. Dan itu bisa disimpulkan dengan overthinking, karena tiap hari muncul mengintimidasi. Jangan sampai orang overthinking itu mengintimidasi orang sampai orang sote bisa berbuat apa-apa, sote bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tapi Lovely belajar setiap overthinking yang datang jangan sampai jadi intimidasi buat orang punya hidup. Kalau overthinking yang datang dalam contoh keraguan tentang orang punya masa depan, serahkan saja sama Tuhan. Selalu berpikir, kalau misalnya hari ini Lovely misalnya contoh tiba-tiba overthinking kayak Tuhan, semua umur 20 tahun belum ada, maksudnya tiba-tiba overthinking ini kan belum ada apa yang kita buat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh lagi dalam hati dan pikiran, Tuhan bilang kan dalam Alkitab masa depan ada dalam tangan Tuhan. Jadi overthinking tentang masa muda, masa depannya kita semua diserahkan dalam tangan Tuhan. Jangan sampai terlalu overthinking mau mengintimidasi. Malah nanti kalau mengintimidasi, orang sudah bisa mengucap syukur pun sudah bisa sama Tuhan, apalagi mau berbuat apa-apa. Jadi terhambat apa yang orang lakukan. Jadi kurang dari pola pikir Kak Devi. Berbicara tentang overthinking ini kan sama dengan khawatir. Sedangkan di Alkitab Tuhan bilang jangan khawatir. Kadang-kadang saya juga begitu Lovely, mulai overthinking, mulai memikirkan hal-hal yang kedepannya bagaimana. Terus Kaiki bilang begini, kalau khawatir itu sama dengan
torang beranggapan bahwa torang melangkah tanpa Tuhan begitu. Itu jadi kayak yang jangan Tuhan ampuni, maafkan itu, punya quote dalam maafkan. hidup. Kalau orang khawatir berarti orang tidak percaya sungguh sama Tuhan. Yes. Lovely tiba-tiba pernah adalah sesuatu dalam hidup, waktu beranjak baru remaja tiba-tiba Tuhan taruh, kalau perumpamaan, kalau ilustrasi orang berserah itu kan, kalau kita dalam gereja kan bisa angkat tangan dua. Tapi kalau kadang-kala kalau kita khawatir, ilustrasinya orang cuma angkat tangan satu. Jadi kalau betul-betul orang percaya sama Tuhan, orang tidak khawatir itu overthinking temu dalam orang hidup, harus angkat tangan dua-dua. Artinya orang berserah total sama Tuhan. Jadi apapun kekhawatiran, kegelisahan, keraguan yang datang sama orang pe hidup, orang mau katakan, Tuhan, aku berserah. Sama tuh kayak lagu bilang, aku berserah. Tuhan, saya mau berserah. Jadi kalau mau bilang kata berserah, jangan cuma setengah-setengah teman-teman, tapi harus dua-dua terangkat. Artinya penuh, betul-betul full sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Jadi kadang-kala kalau overthinking datang, cuman itu yang tak ingat dalam pikiran Kak Devi, berserah, angkat tangan, berserah total sama Tuhan. Ya itu jadi kekuatan dalam hidup. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, mau torang apalagi torang, jadi jangan khawatir gitu. Berbicara tentang Tuhan ini kayak yang pernah habis. Betul Kak Devi, bisa sampai berapa jam ini? Baru tadi Lovely bilang kayak kalau diperhadapkan dengan permasalahan, pasti Lovely beranggapan bahwa akan mendapatkan berkat. Jadi guys, berbicara tentang berkat ini bukan hanya sekedar berkat finansial saja. Betul. Ya, tapi berkat ini berbicara kayak berkat yang Tuhan dapatkan adalah mendapatkan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus di sekitarnya Tuhan. Berbicara kata berkat, mungkin orang kadang-kala kalau dengar ini pun kadang-kala berkat selalu tersiratnya material, finansial, tapi jauh dari kata kita butuh berkat finansial, material kita butuh, tidak mudah-mudah ya. Orang butuh, tapi jauh dari kata berkat yang itu, orang bersyukur orang bisa ada sampai saat ini dengan kuat, sehat, dengan hati yang terus Tuhan taruh, hati yang cinta Tuhan. Itu berkat yang paling besar, umur panjang, berkat terbesar. Karena mau ada apapun dan orang pegang, orang pe finansial, orang pe material, tapi kalau Tuhan bilang sampai di sini mau baking apa lagi teman-teman. Jadi kalau bicara berkat, bukan hanya kita berpatokan cuman sampai di finansial, materi, tapi berkat umur panjang, orang bisa dipertemukan dengan orang-orang baik pun itu berkat. Jadi apapun yang Tuhan kasih itu berkat yang luar biasa, umur panjang. Jadi teman-teman jangan berpatokan mulai sekarang, jangan berpatokan kata berkat itu cuma sampai di materi, tapi jauh dari kata materi. Umur panjang itu berkat terbesar yang Tuhan kasih sama orang pe hidup. Luar biasa kan? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, terbaik-baik. Oke, di akhir ini Kak Devi mau tanya sama Lovely, siapa sih orang yang paling berpengaruh di dalam kehidupannya Lovely? Kalau mau ditanya siapa sih orang yang berpengaruhnya, ini kalau pertanyaan begini bingung mau dijawab. Tapi kalau orang berpengaruh yang jelas ini satu atau dua Kak Devi, atau bisa berapa? Boleh berapa orang? Keluarga. Tidak boleh cuma bilang orang tua, karena Lovely punya ii, asuh, mama, papa, kong, almarhum ama yang Lovely ada sampai saat ini, imannya Lovely terbentuk. Salah satunya kalau soal kerohanian yang selalu jadi panutan dalam keluarga itu ama. Karena kayak tadi dimanapun ama berada selalu berkomunikasi, selalu melibatkan Tuhan. Jadi Lovely kalau ditanya soal kerohanian yang berpengaruh, itu yang selalu kasih yang jadi panutannya Lovely ama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang jelas orang tua, ii, asuh, orang-orang tua lah, keluarga. Jadi tidak bisa dipisahkan kata keluarga dari Lovely. Karena luar biasa dampaknya, dari keluarga kita bertumbuh jadi orang yang sekarang, dari keluarga yang mengenalkan kita bagaimana bagaimana hidup takut Tuhan. Jadi kita Lovely bisa ada sampai saat ini ya karena keluarga dan terutama karena Tuhan. Bisa dilihat sih dari sosial media di mana Lovely begitu hangat. Kegiatan apa yang Lovely ikuti, keluarga selalu support. Puji Tuhan. Wow. Keren sih, punya keluarga itu adalah salah satu berkat yang sungguh luar biasa. Itu berkat tadi kan, berkat. Salah satu berkat yang luar biasa. Luar biasa. Oke, Lovely, terima kasih. Orang sudah mendengarkan ceritanya Lovely, sangat menginspirasi. Terutama Kak Devi ya, terinspirasi sekali dengan Lovely.
Dan di akhir ini Lovely boleh kasih mungkin ada kutipan ayat favoritnya Lovely atau kata-kata motivasi yang mau di-share sama teman-teman. Oke, buat teman-teman, ini kalau ditanya kutipan ayat dalam Alkitab banyak sekali yang jadi kalau cuma mau pilih satu rasanya tidak fair, tapi Lovely dengan apa yang pernah jadi dalam hidupnya Lovely melewati tantangan, pergumulan hidup. Bukan berarti orang masih belasan tahun tidak ada pergumulan hidup. Lovely yakin dan percaya pasti teman-teman di luar sana juga punya pergumulan hidup masing-masing dengan versinya yang beda-beda. Jadi lewat tantangan hidup, pergumulan yang ada, apa yang Lovely lewati dari Lovely kecil, Lovely mulai mengenal hidup dan sampai saat ini di titik ini Lovely selalu teringat dengan ayat yang Lovely lupa di mana di Korintus 2 Korintus berapa tentang apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah tersirat, apapun timbul dalam hati itu yang Tuhan buat dalam kehidupannya kita, asal orang mau takut Tuhan, orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang betul-betul berserah, orang hidup ada dalam tangannya Tuhan. Karena Kak Devi sampai detik ini pun kalau kalau dulu SD SMP kalau orang tanya cita-cita banyak cita-citanya anak-anak remaja barete orang bilang tuh. Tapi kalau di titik ini teman-teman Kak Devi mau tanya Lovely apa cita-citanya, Lovely bingung mau jawab karena Lovely pikir begini, dimanapun Tuhan bawa Lovely mau mengalir saya dengan Tuhan. Karena Lovely sudah terbukti bukan memuji Tuhan tidak, tapi dengan ada tantangan hidup yang Lovely alami, terus tiba-tiba Lovely bilang Lovely mau mengalir saja dengan Tuhan. Mau tanya mau bagaimana mengalir saja dengan Tuhan, Tuhan kasih berkat melalui Putri Danau Poso. Jadi sekarang kalau tanya Lovely mau jadi apa, pokoknya mengalir saja dengan Tuhan, di mana Tuhan mau bawa, pokoknya itu jalan terbaik. Karena orang percaya dengan kata-kata imannya orang mengalir saja dengan Tuhan, berarti orang percaya orang masa depan ada di tangannya Tuhan. Karena Tuhan bilang Tuhan mau rancangkan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan-rancangan yang tidak baik, tapi rancangan yang terbaik. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita timbul dalam hati pun itu yang Tuhan mau sediakan. Dan betul-betul ayat ini ada dalam hidupnya Lovely dan sudah istilahnya firman Tuhan ini sudah dihidupi dalam hidupnya Lovely, karena Lovely rasa tidak pernah terpikirkan untuk ada Lovely Deborah Tolembo ada di titik saat ini Kak Devi, semua karena Tuhan. Kalau kita mau andalkan kekuatan tidak bisa, tapi karena kekuatan dari Tuhan dan selalu berjalan bersama Roh Kudus, selalu minta tuntunan dari Roh Kudus dan semangat melayani. Lovely rasa Kak Devi biasa cerita-cerita dengan mama tuh kalau lihat misalnya Lovely yang ada di titik ini, puji Tuhan dengan berkat-berkatnya Tuhan yang luar biasa, yang jauh dipikirkan mau tiba-tiba ada di dunia politik, tiba-tiba ada dengan orang-orang yang puji Tuhan berpengaruh di daerah. Tuhan buat sedemikian rupa sampai di titik ini. Kadang-kadang Lovely bilang begini, Mama orang melayani dengan Tuhan ini Tuhan bayar cash, Tuhan bayar lunas, karena tiba-tiba berkat itu datang tiba-tiba sampai orang kayak tercengang. Jadi kayak biasa pikir-pikirnya manusia ya, tiba-tiba orang pelayanan yang ini, yang orang melayani ini tidak ada yang sia-sia. Betul kata firman Tuhan, melayani lebih sungguh, tidak ada yang sia-sia karena semua Tuhan perhitungkan. Ada yang Tuhan bayar cash istilahnya, ada yang Tuhan masih pending untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kesimpulannya tidak ada yang sia-sia kalau orang mau sungguh-sungguh melayani dengan Tuhan, bekerja bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, tidak ada ruginya Kak Devi. Dan itu Lovely bicara bukan karena Lovely so hebat, sudah so rohani di sini, tidak. Orang mau sama-sama belajar, orang mau sama-sama lebih dekat dengan Tuhan, orang mau sama-sama jadi berkat buat banyak orang. Amen. Lovely taruh dalam hatinya Lovely, dimanapun Lovely ada, apapun nanti rancangan Tuhan, orang tidak tahu Lovely mau jadi apa, orang Lovely pun tidak tahu Kak Devi, Lovely 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan mau jadi apa, tapi mau mengalir saja dengan Tuhan, di mana Tuhan bawa, yang percaya. Kita percaya, Lovely percaya di mana Tuhan bawa, Lovely mau jadi berkat buat banyak orang. Itu Kak Devi, itu luar biasanya Tuhan. Dan kalau ditanya kutipan ayat Alkitab, apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat timbul dalam hati, mau tersirat sedikit pun apapun itu yang pernah terang mau bayang-bayangkan teman-teman, percaya dan imani itu yang Tuhan mau sediakan. Dan Tuhan sediakan bukan rancangan-rancangan yang buruk, tapi Tuhan berjanji dalam firman Tuhan, setiap rancangan Tuhan jauh melebihi dari setiap manusia pikirkan, dan itu rancangan-rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Jadi
pegangan dalam hidup. Kalau tanya apa pegangan dalam hidup? Cuman firman Tuhan, Tuhan Yesus. Luar Keren, biasa. luar biasa. Haleluya. Haleluya. So guys, apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan sekarang, ingat tadi Lofi Betul. bilang bahwa firman Tuhan juga bilang tidak ada yang sia-sia. Tidak Mungkin ada yang sia-sia. ada yang berpikir kayak, saya terlalu capek, saya sudah mengerjakan ini, tapi apa yang saya dapatkan? Betul. Kerjakan saja untuk Betul, Tuhan. kadang-kala orang kalau sudah melayani, teman-teman pelayan bisa capek. Siapa bilang teh capek kalau habis melayani, tapi selesai melayani itu damai sejahtera itu tidak ada yang bisa kasih selain Tuhan yang kasih damai sejahtera yang betul-betul tidak ada keraguan, tidak sukacita melimpah damai sejahtera yang Tuhan kasih, dan itu tidak sia-sia dan Tuhan perhitungkan. Dan itu teman-teman, kalau kalian percaya, kalian imani, kalau setiap kita melayani, melangkah dengan iman, tidak ada yang sia-sia. Dan Lovely juga bicara ini Kak Devi bukan karena Lovely tidak alami, tapi karena betul-betul sudah hidup dalam hidupnya Lovely itu firman. Lovely so arami betul-betul kebaikannya Tuhan, sampai kata-kata pun yang sudah bisa dirangkai dengan kurang ternganga-nganga, kurang teramaze dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Lovely. Dan luar biasa, selalu cuma bilang Tuhan luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke guys, terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Biarlah cerita-cerita dari Lovely, kisah hidup Lovely boleh menguatkan kalian di dalam kehidupan kalian. Dan dalam kehidupan, ambillah setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani bukan hanya di mimbar saja, tapi dimanapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian lakukan, teruslah lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih guys. Terima kasih Kak Devi. Bye bye. Dadah dadah dadah.